Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan tani. Bagaimana kabarnya dulurku? Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Amin amin. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Senin ini, usia bawang merah saya sudah menginjak 16 hari setelah tanam. Alhamdulillah dengan cuaca yang sangat cerah ini, di 2 hari yang cerah dan sebelumnya sempat turun hujan yang sangat tinggi ini, kondisinya masih sangat aman ya lur ya. Sampai sekarang juga masih ada yang beberapa yang busuk, tapi busuknya itu karena busuk umbi, berarti dari bawaan benih, bukan busuk dari tanaman. Sehingga yang saya perkirakan ini hanya 2% yang tidak tumbuh ataupun yang busuk umbi. Nah, perkembangan dulur untuk usia bawang merah saya di usia 16 hari tanam ini, saya sudah melakukan 3 kali penyepraian dulur yang tidak saya videokan. Yang kedua, yang pertama sudah saya spray. Yang pertama difeconazole, lalu asefat sama ditan dulur. Yang kedua juga nutrisi. Yang ketiga kali ini saya memakai hanya fungisida saja, mengingat pada malam hari kemarin itu sempat turun hujan, sehingga pagi hari ini sudah saya spray untuk menanggulangi beberapa penyakit yang ada di lahan saya. Nah, kita lihat dulur, apa saja obat-obat apa saja yang saya gunakan untuk tanam kali ini, untuk beberapa insektisida, lalu fungisida sama nutrisinya sampai panen. Kita lihat obat-obat apa saja yang akan saya pakai ditanam kali ini, monggo dulur. Nah, ini dulur penampakan dari dekat dulu ya, untuk pemakaian mulsa seperti ini. Nah, dari atas tengah nih. Nah, yang tadi hari ini sudah saya spray. Nah, usia hari ini 16 hari setelah nanam. Yang tampak bawah pukul 9 pagi, setengah 10 pagi. Nah, kita lihat senjata-senjata apa saja yang saya pakai di tanam kali ini. Nah, ini adalah yang saya pakai untuk musim penghujan sekali tanam lur ya. Sekali tanam. Nah, ini adalah senjata-senjata yang akan saya pakai. Nah, yang pertama saya tetap memakai ditan mancozeb untuk memberikan proteksi dalam daun, sehingga produk ini produk yang saya rekomendasi untuk pemakaian penanaman bawang merah. Yang kedua antrakol. Nah, nanti akan masuk di usia-usia 20. Ini stok yang kemarin yang masih saya gunakan, masih sisa lur ini yang kemarin. Lalu untuk fungisidanya saya memakai hari ini tadi memakai Besromil, isinya metalaxyl 35. Ada yang Starmil, ada yang produk yang lain, cuman saya pakai yang Besromil karena ini isinya 35 WP. Nah, ini lur, ini Besromil, 3 fungisida kontak sama sistemik. Lalu andalan saya difeconazole 250 EC rekor untuk fungisidanya, dan yang terakhir adalah Remazole yang akan masuk di usia 20 hari setelah tanam untuk yang sistemiknya. Berarti saya hanya memakai 2 kontak ditan sama antrakol, lalu 3 sistemik Besromil, difeconazole sama Remazole. Nah, usahakan lur ya, usahakan kalau saya pribadi untuk golongan triazol kita hanya memakai difeconazole lalu memakai propiconazole. Nah, ini isinya propiconazole sama prochloras. Nah, ini digunakan nanti di usia-usia 20 setelah daunnya semakin tinggi dan semakin menebal, karena kalau ada curah hujan yang tinggi daunnya malah meninggi. Kita hentikan, kita tahan daunnya biar tidak terlalu tinggi, biar pupus daunnya nggak terlalu banyak lebat. Kita pakai yang EC. Nah, ini pemakaian saya, fungisida saya. Untuk insektisidanya saya memakai yang pertama hanya memakai ditan, memakai lanet.
Nah, hanya memakai lanet, pakai lanet metomil untuk menghancurkan telur-telur kaper yang bersarang di bawah merah saya. Yang kedua asefat, ini Yosef saya kasihkan ke tong, ke wadah ini, wadah kecil asefat. Nah itu, ini asefat Yosef asefat kontak sistemik. Sama yang terakhir saya memakai Vayego untuk menanggulangi ataupun serangan-serangan yang tidak terduga, karena kanan kiri sudah lahan lur. Untuk pengolahan lahan untuk yang sisa jagungnya hari ini sudah pengolahan lahan, sehingga nanti kalau ada serangan-serangan saya memakai Vayego. Biasanya kalau hafalan saya kalau musim-musim gini tidak terlalu banyak untuk hamanya, cuman untuk antisipasi tetap saya memakai untuk insektisidanya. Jadi untuk insektisidanya saya memakai 3, 1 kontak dan 2 sistemik dengan bahan aktif Tentaniliprol sama pemakai asefat. Nah, namanya Yosef. Bisa memakai joker, bisa memakai apa asefat yang lain kayak Megastar ataupun yang lainnya monggo lur. Nah, ini yang fungisida, yang ini kontaknya. Dan untuk nutrisinya saya memakai yang pertama MKP untuk multi KP ini dari kapal terbang, sama bisa memakai Kalinitra, bisa memakai MKP, bisa memakai multi KP atau MKP yang lain monokalium fosfat. Sama yang kedua saya memakai gandasil daun hanya 100 gram lur ya, ini karena nggak terlalu banyak musim hujan, takutnya nanti malah boler. Nanti usia 20 nutrisinya masuk gandasil daun. Yang berikutnya Ultradap. Nah, Ultradap ini menggantikan dari Merauke Shop, sama lur isinya ini nitrogen sama fosfat. Sekarang harganya juga masih bersaing, sehingga saya beralih ke Pak Tani mumpung sekalian beli Ultradap nitrogen sama fosfat. Dengan kaliumnya saya pakai super dari cap kumbang, ini 10.000. Nah ini. Lalu untuk CBT nya saya pakai Lely 2000, ini juga NPK, tapi Lely ini bisa menghalang beberapa penyakit dari residu ataupun bawaan dari benih, sehingga saya sudah sesuaikan di usia kemarin, di usia 15 kemarin, nutrisi kemarin ini. Lalu untuk perekatnya saya memakai Poliwet. Nah, baru lur Poliwet, yang biasanya saya pakai Aspa. Nah ini. Nah, mengulas untuk pemakaian fungisida dan insektisidanya pada umur kalau nggak salah 11, saya hanya memakai Titan sama Yosef sama Diveconazole. Nah, untuk usia 11 hari setelah tanam kemarin. Nah, untuk usia 15 setelah pemupukan di usia 12 hari kemarin, untuk 15 3 hari kemudian saya memakai nutrisi itu memakai Ultradap 4 sendok, lalu saya tambahkan dengan DGW Lely ini hanya 10 mili, Lely 10 mili, lalu kalsiumnya 3 sendok, kalsium cap kumbang ini, sama satu lagi Ambition lur, lupa lur. Nah, Ambition, sama Ambitionnya saya kasih 25 mili. Nah, untuk usia 15 hari setelah tanam kemarin yang belum saya videokan, berarti untuk nutrisinya yang kemarin yang 15 hari setelah tanam masuk pertama kali, saya pakai Ultradap 4 sendok dengan takaran sesuai dari panduan ini. Untuk Ultradap ini bawaannya berubah merah, bisa diberikan 10 hari ataupun 15 hari di masa vegetatif dengan takarannya 2 gram sampai 4 gram untuk interval 7 hari. Saya memakai yang interval 4 sendok. Ini 4 sendok. Ultradap, sekali lagi Ultradapnya saya masuk 4 sendok, kalsiumnya 3 sendok, Lerinya 10 mili, sama Ambitionnya 25 mg. Lah untuk MKP-nya hari ini baru masuk. Nah, untuk hari ini dulu, untuk 16 hari setelah tanam, di hari ini yang tanaman saya memakai hanya 2 fungisida saja. Yang pertama adalah Diveconazole lagi, Rekor hanya 10 mili, Rekor sistemik plus sistemik kembali biar lebih kuat, Bisromil untuk hawar daun ataupun penyakit busuk daun. Ini karena juga saya menanggulangi usia ini untuk bakteri ataupun
ataupun jamur-jamur yang masa di lahan di saya. Nah, untuk hari ini saya memakai Bestromil sama Rekor ditambah MKP 1 sendok teh, berarti setengah sendok makan Lur ya. Nah, ini sudah saya sampaikan di usia kemarin, usia 15 saya spray nutrisi tidak bercampur dengan fungisida, dan di hari ini fungisida saja hanya dua bahan aktif, yaitu metalaxyl sama difeconazole, sama MKP nya untuk pendorong untuk booster hanya 1 sendok teh. Nggak ada yang lain Lur, ini sampai panen nanti. Nih hasilnya seperti ini Lur ya, hasilnya seperti ini. Ini usia 16 hari telah tanam. Nah, usia 16 hari telah tanam. Nah, sekian, terima kasih. Ini informasi yang saya sampaikan ya, moga-moga bermanfaat, berbagi pengalaman, berbagi keberkahan. Ya, moga-moga tanaman koncoku juga sangat bagus sekali. Ya, saya pamit. Kalau ada salah kata, kalau ada beberapa yang disampaikan bisa disampaikan di kolom komentar. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam buah merah. Mantap jiwa.